Memang tugas utama kami PT Perikanan Indonesia adalah sebagai off taker daripada nelayan. Ini adalah tugas utama yang dibebankan oleh pemerintah kepada kami. Karena kita tidak ingin bahwa nelayan itu sudah menangkap ikan, sudah memprosesnya dan lain sebagainya, tetapi tidak tahu mau jualnya kemana, tidak ada menjadi off taker. Nah, ini adalah menjadi tugas utama kita menjadi off taker. Nah, saat ini mitra binaan nelayan kita walaupun masih kecil dibandingkan total nelayan kita, tetapi sudah bertumbuh. Saat ini kita sudah mencapai sekitar 1.500-an nelayan dan kami targetkan, kami tingkatkan terus. Bahkan tahun ini kita menargetkan bisa sampai 5 sampai 10 kali lipat dari jumlah itu. Kemudian kita juga membantu nelayan dalam dua hal sebetulnya. Yang paling penting adalah bagaimana kita menjadikan pertama off taker-nya jadi menjadi standby buyer, karena dengan sebagai off taker itu membantu nelayan mempunyai akses terhadap apa? Terhadap pendanaan, kur dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, karena apa? Karena dengan pembiayaan tersebut tentu saja perbankan ingin ada off taker-nya. Siapa off taker-nya daripada nelayan? Pada saat disalurkan adalah kami. Tadi ini adalah membuka akses kepada nelayan kepada dukungan pendanaan. Itu yang pertama. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah membuka akses kepada nelayan kepada pembelinya. Jadi dengan kita meng-off-take daripada nelayan, maka hasil produksi apapun itu kita bisa jual kepada pembelinya baik di domestik maupun terutama ekspor. Karena posisi kita Indonesia dalam hal ini yang memiliki ZEE paling terbesar di dunia gitu, garis panjang pantainya itu nomor 2 terbanyak di dunia. Cuman kita masih kecil sekali berkontribusi terhadap kebutuhan ikan dunia baru 2,6% gitu ya. Nah, market ekspor kita dorong. Nah, disinilah produk nelayan itu kita siap untuk bisa mengekspor kepada pihak-pihak pembeli di luar negeri. Nah, kita juga bekerjasama dengan nelayan melalui koperasi, nelayan langsung, kemudian ada beberapa mitra nelayan yang punya kapal dan lain sebagainya, dan kapal-kapal besar. Demikian. Baik, selanjutnya Pak Sigit kita ke hilirnya. Apa saja upaya perseroan untuk pastinya memperluas pasar kita baik domestik maupun ekspor ke depannya? Baik, memang produk perikanan ini cukup unik. Semakin kita hilir, tentu saja dimanapun juga selalu ada margin tambahan yang kita bisa peroleh. Jadi semakin kita berproduksi ke hilir, semakin ada marginnya, nilai tambah. Nah, nilai tambah inilah yang kita yakinkan ada di Indonesia. Jadi kita semakin mengurangi bahwa ekspornya itu hanya raw saja, misalnya frozen whole fish kayak gitu aja, enggak. Tetapi kita proses, kita proses ikan-ikan tersebut jadi katakanlah ikan dalam bentuk loin, dalam bentuk fish stick, dan bahkan juga dalam bentuk yang lebih hilirisasi. Misalnya nih, saat ini kita sudah masuk kepada ready to cook. Apa itu ready to cook? Yaitu kalau Mbak Monica pas ke supermarket misalnya beli ada ikan yang frozen, itulah ready to cook. Artinya ikan itu tinggal di defrost sampai rumah kemudian dimasak ready to cook. Bahkan sampai produk hulunya kita akan produk hilirnya kita akan lari ke sana menjadi ready to eat dan lain sebagainya, juga canning ya, pengalengan ikan dan lain sebagainya. Ini yang kita lakukan. Terima kasih. Baik, Pak Sigit, lantas seperti apa mungkin target ekspor pasca melakukan merger ini, Pak? Ya, target ekspor kita, ekspor saat ini kami sekitar baru 10% ya, kalau di ngomong Eksperindo ya, produk kita baru 10%. Nah, ini kita akan tingkatkan tahun ini katakanlah menjadi sekitar naik menjadi proporsi terhadap total itu katakanlah menjadi 20-30% daripada total kita akan kita ekspor. Tetapi value atau nilai darinya dari value daripada ekspornya adalah naik ya, Mbak. Seperti saya sampaikan tadi 979 miliar total kita. Nah, sekitar 30%-nya kita akan ekspor. Beberapa negara akan kita tambahkan negara pengimportnya. Saat ini kita sudah masuk ke ke Amerika, market Amerika, Jepang, kemudian di Filipina gitu ya.
dan kita akan tambahkan 9 negara lagi target ekspornya untuk destinasi daripada ekspornya. Jadi kita akan tumbuh berkembang karena ini devisa yang amat sangat luar biasa potensinya untuk digenjot sebagai ekspor.